Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka videonya biar Bapak bisa melihat juga. Setelah melihat silakan ditutup, nggak apa-apa. Yang penting Bapak sudah lihat. Oke, baru ada 3 yang bergabung. Ada Farah, kemudian ada Auni, ada Muhammad Abdal. Suara Bapak kedengaran, Muhammad Abdal? Kedengaran, Pak. Oke, sip. Baik ya, informasi bahwa minggu depan, tepatnya tanggal 30 November, kita sudah ujian akhir semester atau penilaian akhir semester ya. Ya, Pak. Jadi materinya dari awal sampai akhir, artinya dari materi pertama ya, bilangan pola bilangan, dan terakhir di relasi dan fungsi. Materi yang terakhir ini ada sedikit materi di pengayaan, kalau kalian lihat di halaman berapa itu ya, ntar Bapak lihat bukunya, siapkan bukunya ya teman-teman. Yang belum selesai tugasnya silakan dilanjutkan tugasnya. Kemarin Bapak sudah bahas ya soal-soal yang kemarin, sudah belum? Maksudnya tugas-tugas yang kemarin, kalau kalian mengikuti Zoom insya Allah bisa semua itu. Sebentar Bapak cek dulu ya, siapa saja yang sudah selesai mengerjakan soalnya dan siapa yang belum. Kelas 8D atau dari sini aja ya Bapak cek ya, dan bisa. Bentar Bapak lihat ya. Sebentar Bapak lihatkan ya, classroom. Sudah absen? Sudah ya? Sudah. Ya. Sebentar Bapak perlihatkan siapa saja yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum. Di 8D. Ya, Ya, sebentar. Uh, dilihat di depan ada? ada. Iya, ini dia. Ini. Bapak mulai dari tugas baru yang relasi satu dan fungsi ya. Ada kan? Yang pertama ini bisa dilihat di Ya. sini. Ini yang baru, ini barusan ada yang menyerahkan 1 orang. Yang sudah Bapak nilai ada 9 orang. Nah, ini yang baru menyerahkan ini. Ripaldo baru menyerahkan. Belum Bapak nilai ya, sebentar Bapak nilai. Bisa dilihat ya di samping ini yang bergerak itu, bisa kalian lihat ya. Nah, Ya, Pak. itu nama-nama yang belum itu. Nah, itu yang belum. Nah, ini yang sudah dibawa. Ini yang ada nilai-nilainya nih. Nah, itu ada nilai-nilainya. Itu yang sudah ya. Bisa dilihat ya. Iya Pak. Ya. Ini Farah sini, kenapa ini Farah kok masih draft ini? Bapak lihat dulu ya. Apa permasalahannya? Oh, ini penjelasan Bapak. Farah Sahriza, ada nggak orangnya di sini? Ah, ini ada orangnya nih. Sudah dicek nggak itu? Sudah di Farah Sahriza? Dicek lagi ya. Lihat lagi ya, nanti kirim lagi ini. Ini permasalahannya. Apa nama relasinya yang nomor 10, nomor 11, lihat lampiran. Mana lampirannya? Lampirannya nggak ada, hanya tulisan lihat lampiran. Nah, kalau dikumpul kembali lagi ya Farah, sehingga nanti ada nilai. Ini belum ada nilainya ya, karena belum diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, kirim kembali. Nanti Bapak bisa nilainya akan berubah di sini, karena di sini belum ada sama sekali. Ya, bisa dilihat ya.
Nih, Bisa, Pak. Bisa lihat ini yang nilai-nilainya sudah ada ini. Ini yang tugas pertama relasi dan fungsi. Tuh. Kalian jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa kalian? 28 kah? 28. 28, Pak. Yang 28. tugas pertama itu yang mengerjakan baru 9 orang. Nah, itu pun Iya, Pak. tadi ada yang satu menyerahin baru 10. Ini tugas yang kedua. Kita lihat. Nah, ini yang Bapak nilai sudah 10 orang. Nah, baru 10 juga, ya. Nah, ini ada 30 harusnya yang menyelesaikan ya. Baru 10 orang, berarti kurang 20 orang lagi ini berarti. Ini nama-namanya yang di samping ini yang belum mengerjakan ini berarti ya. Oke, Iya, diperhatikan Pak. ya. Nah, nih nama-namanya ini yang belum mengerjakan nih. Dikasih informasi nanti temannya yang belum mengerjakan ya, biar tahu, siapa tahu dia belum tahu atau gimana ya. Kalau kesulitan ya bisa nanti ke sekolah kalau memang tidak punya HP misalnya kan. Nah, tapi mengerjakan ini ya. Itu akun saya yang dulu kan, Pak? Yang mana itu? Yang enggak ngerjakan. Yang mana? Atas nama siapa? Ini ya? Muhammad Abdal yang di atas yang enggak kerjakan. Oh, yang di sini. Saya juga, Pak. Oh, yang Febrianza itu, Pak. Yang ini kan? Ya, itu nama. Oh, ini kan? Oh, enggak apa-apa, biar aja. Yang penting kan yang di sini. Yang Bapak cek itu nanti di sini, yang nilai-nilai ini loh. Yang Bapak masukkan. Ya. Nah, ya. Kan ada nilainya kan? Nah, itu, Pak. nih. Sudah lihat ya nilainya ya. Kalian pun bisa melihat sebenarnya lewat Google Classroom ya. Ini cuma Bapak perlihatkan secara keseluruhan. Jadi teman-teman kalian bisa tahu. Oke? Itu ya. Jadi baru ada 10 orang ini yang dinilai. Masih kurang, berarti kalau tadi kata teman 28 berarti kurang 18 orang. Ya, ingat minggu depan kita sudah ujian. Jadi pertemuan gak ada lagi nih. Oke? Iya, Pak. Nah, kita lihat lagi yang di tugas ketiga ya. Iya, Pak. Tugas ketiga, perhatikan. Nah, ini yang baru mengerjakan 6. Ya, ini baru ada 2 orang nih menyerah ini. Barusan minggu ini baru menyerahin ya. Yang diserahkan ini ada 2 orang. Belum Bapak nilai. Nanti Bapak nilai. Jadi kalau Bapak sudah nilai berarti baru ada 8 orang yang mengerjakan. Ya kan? Ada 8 orang yang mengerjakan. Permasalahannya di mana? Nanti Bapak bahas. Sayangnya teman-temanmu yang belum mengerjakan dia nggak masuk di Zoom. Maksud Bapak, kalau kalian memang nggak paham, bergabung di Zoom. Silakan ditanyakan permasalahannya apa, ya. Nah, di sini Bapak selalu jelaskan soal-soal yang belum bisa dikerjakan, Bapak beri pembahasannya seperti apa, ya kan? Nah, nanti Iya, Pak. silakan nanti yang mau dibahas yang mana, yang sulit yang Ya. mana, yang tugas yang mana. Ini bisa dilihat di sini juga yang bergerak ini nama-namanya ya, nama-nama yang di sebelah kiri ini yang belum mengerjakan. Adapun yang sudah ini, di sebelahnya lagi nih mana-mana ini. Nah, ini yang ada nilainya nih. Ini sudah ini. Ini baru, Pak. Ya. Silakan. Itu yang Febrianza, itu yang apa tadi itu? Febrianza FKN itu, Pak. Itu akun saya dulu, Pak. Ya, enggak apa-apa. Itu Bapak bilang Naja. Enggak apa-apa. Yang penting kan nanti namanya ada. Kalau memang dia mengerjakan nanti tertulis di sini kok. Nah, seperti ini kan ada semua namanya. Ya. Iya, Pak. Enggak masalah kalau sudah punya akun Ya. yang lama terus pakai akun yang baru enggak masalah sih. Nah, yang penting pasti akan terbaca. Ini kan yang kalian kumpul ini semuanya ada di sini. Jadi Bapak bisa cek nanti. Nah, ini misalnya Iya, Pak. siapa lagi nih, kalau mau dicek kan bisa nih. Nah, nih contoh misalnya Bapak mau lihat punyanya Auni. Nah, Bapak lihat seperti ini aja. Jadi caranya seperti itu. Bentar. Ini punya Auni ya. Nah, ini yang contoh. Nah, ini kan. Nah, ini bisa Bapak perbesar hasil kerjaannya. Nah, Bapak perbesar. Oh, seperti ini jawabannya. Kayak gitu. Oke, yang begitu ya. Ada pertanyaan seputar tugasnya? Oke. Nggak ada, Pak. Kita lanjutkan lagi Tugas yang apa? Sudah
Sudah ya? Sudah bisa dilihat tadi ya? Iya, Pak. Pak. Kita ini ada 6 yang Bapak nilai, 2 yang barusan diserahkan ini minggu ini belum Bapak sempat nilai, sehingga yang sudah menyerahkan ada 8 orang saja. Oh, semakin menurun jadinya kan? Padahal tadi sudah ada 10 orang. Baik, untuk tugas yang terakhir ya, tugas yang keempat, maka sampai saat ini Bapak tidak mengasih tugas lagi karena tugas-tugas yang Bapak berikan sampai saat ini pun juga belum semuanya tuntas. Ya, ini tugas yang terakhir, yang tugas keempat. Nah, ini ada 9 yang sudah Bapak nilai. Adapun yang 3 orang ini baru menyerahkan lagi. Nih, mungkin ini Anissa Kamal ini kemarin dapat 50 remedi ya dia ya. Mungkin sudah diperbaikinya. Belum Bapak cek. Sudah, Pak. Ya, belum Bapak cek, nanti ya Bapak cek lagi. Kemudian Farah Iya, Zahriza ini juga ada mengirim ini. Febrianza juga ada mengirim. Ya, jadi ada 3 orang. Berarti kalau 3 ditambah 9 sudah ada 12 orang yang mengerjakan. Ya. Ini yang belum semua ini. Tolong diberi informasi ya kepada teman-temannya. Dibantu temannya kalau memang bingung. Tapi kalau dia nak mau dibantu ya sudah, ya kan seperti itu. Nah, ini yang kemarin ya. Yang remedi ya. Kalau 50 atau 60 itu remedi ya. Kalau 75 itu enggak, Kak, Pak? Kalau 75 pas nilainya enggak. Ini punya Rivaldo Oke. ini kenapa kemarin ini? Grafiknya belum dibuat ya. Punyanya Rivaldo ini grafik belum dibuat sehingga belum Bapak kasih nilai. Tolong diperbaiki lagi ya. Seperti itu biasanya ada Bapak beri keterangan ketika Bapak nilai tugas seseorang atau tugas siswa, biasanya Bapak beri keterangan di bawahnya itu kalau kalian baca apa permasalahannya kok nilai saya misalnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan ya. Baik, seperti itu. Iya, Pak. Ada pertanyaan seputar tugasnya? Apa kita mau membahas tugasnya atau membahas soal ulangan? Membahas ulangan, Pak. Baik. Baik. Rencana Bapak terakhir nanti kan di relasi dan fungsi. Di situ kalau kalian perhatikan ada namanya materi yang penyajian baru itu ya, korespondensi. Sebenarnya cepat aja nih materinya. Di halaman sebelum kita membahas soal pilihan ganda, insyaallah soal-soal seperti itu yang Bapak akan keluarkan di ujian akhir semester nanti. Ada di halaman 117 kalau kalian buka. Sebentar Bapak lihatkan juga di sini. Bapak tutup aja ini dulu ya. Kita cari bukunya dulu. Cari buku. Buku kelas buku siswa. Relasi dan fungsi. Aduh. Nah, ini buku. Lihat bukunya. Sudah seperti ini bukunya ya. Kalau kalian punya lihat. Ya, Pak. Di halaman 117 itu materinya. Materi pengayaan. Bapak ringkas saja, cepat-cepat aja. Karena hanya mudah saja sih sebenarnya itu. Namanya korespondensi satu-satu. Memahami korespondensi satu-satu. Sebentar aja tuh bisa kalian pahami itu. Mudah saja. Iya, Pak. Bentar, Bapak buka halamannya. Agak lambat ya. Halaman 117. 85. Nah, ini korespondensi satu-satu ya. Kita langsung ke gambar saja. Gambar, coba perhatikan gambarnya ini. Nah, ini. Langsung ke gambarnya aja. Ada. Bentar sebentar. Coba. Nah, ini gambarnya. Bisa dilihat tabelnya kurang besar nggak gambarnya? Sudah, Pak, besar, Pak. Kalau kurang besar, Bapak besarkan. Bentar ya, cara membesarkannya.
Kelihatan nggak di situ? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Kurang besar, Kelihatan, Pak. kurang besar tuh. Sudah, Pak, Segitu pas. sudah, Pak. Pas ya sudah ya. Pas sudah, Pak. Oke, pas sudah Iya, ya. Pak. Bisa dilihat ya. Bentar, Bisa, Pak. mudahan bisa ini. Kita pakai pensil aja. Nah ini namanya contoh korespondensi satu-satu. Artinya apa? Setiap di himpunan A atau di A ini mempunyai pasangan satu ya. Untuk B. Satu-satu namanya satu-satu, artinya nggak bisa dia begini. Nggak boleh. Itu namanya sudah dua ya. Jadi Bapak hapus lagi. Iya, Pak. Jadi harus satu-satu. Nah, ya. Nah, di sini bukan. Ini kan contoh bukan koresponden satu-satu. Kenapa? Ini tidak ada tanda panah ke arah sini, sehingga tidak menunjukkan adanya hubungan atau pasangan, ya. Maka ini bukan korespondensi satu-satu, bukan. Yang ini ya. Ini sudah ada contoh korespondensi satu-satu. Ya. Setiap pasangan satu saja. Oke, satu saja ya. Baik, kita lanjutkan ke bawah sedikit. Ya. Nah, ini bisa dilihat saya. Ya. Iya, masih tetap merupakan korespondensi satu-satu ini, di mana setiap himpunan atau setiap pasangan mempunyai satu pasang saja. Nah, ini bukan, ini nggak ada pasangannya ya. Nah, sehingga bukan. Ini kok masih ada ini, tak apa-apa hapus dulu. Iya, ya. Sehingga itu. Ini sama dengan ini ya. Mempunyai pasangan satu-satu ya. Ya, perhatikan satu pasangannya C, dua pasangannya E, semuanya punya pasangan. Tiga pasangannya D, empat pasangannya, lima pasangannya. Nah, di sini kalian bisa lihat yang mana yang bukan. Tidak. Nih, yang nomor satu ini. Nomor satu ini dia dua pasangannya, nggak boleh. Namanya kan korespondensi satu-satu. Jadi harus satu saja. Nah, Iya, Pak. jadi dua. Dia rupanya selingkuh ini. Nggak boleh kan? Nah, harus satu aja pasangan. Oke. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya ini. Nah, ini masih sama. Korespondensi satu-satu, hubungannya masih pasangnya satu-satu juga. Nah, di sini bukan satu-satu. Ya, ini kalian bisa lihat ini. Empat pasangannya D, lima pasangannya D. Jadi ada dua pasangan, nggak boleh. Ya, D ini ada dua pasangannya, 4 dengan 5 tidak boleh. Jadi ini bukan namanya korespondensi satu-satu. Namanya korespondensi satu-satu ya satu saja. Sama seperti ini juga, ini bukan. Ya, karena pasangan yang satu, kalau kita buat pasangan berurutannya seperti ini berarti ya. 1A, 1B, 1C. Nah, ya kan? Ada dua nih, nggak boleh. Satu aja ya. Sama dengan ini juga. Ini kalau dibuatkan himpunan pasangan berurutannya gini ya. 4 D dan 5 D. Nah, lihat ada dua kan? Sehingga bukan korespondensi satu-satu. Nggak boleh. Ada dua nggak boleh. Dia harus hanya satu pasangannya. Namanya juga korespondensi hubungan satu dengan satu. Oke, seperti itu ya. Mudah saja kan? Nah, baik. Ada pertanyaan di korespondensi satu-satu ini? Itu pengayaan aja sih sebenarnya ya. Udah ya? Iya, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke mana ya? Kita lanjutkan ke latihan soal ya mungkin ya. Ada, kalian bisa lihat di pilihan ganda halaman 127. Bentar Bapak ini soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami nanti ya.
latihan itu saja nanti kalian kerjakan, terutama yang sudah selesai dengan tugas-tugasnya. Adapun yang belum tugasnya, ya mau nggak mau harus dilanjutkan, ya. Silakan berkolaborasi dengan teman-temannya, bertanya dengan temannya, atau sama bapak pun tidak masalah, ya. Tugas itu kan bukan kalian saja yang bapak beri, maksudnya bukan kelas kalian saja, semua kelas bapak berikan sama tugasnya, sehingga kalian bisa saling kerjasama. Nah ini soalnya pilihan ganda ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Halaman berapa tadi, Pak? Halaman 127. Berapa, Pak? Berapa, Pak? Halaman 127. 127. Begini soalnya. Pilihan ganda. Iya, pilihan ganda. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini. Baik, yang Tulis soalnya, Pak. no soal. Sudah Langsung jawab. Kita coba langsung jawab ya. Silakan ambil bukunya, ambil pulpennya, kita coba. Pertama, Pulpen mana? diketahui himpunan P, kita bawa pindahkan aja dulu nih ya, biar bisa kita coret-coret. Kalau sini agak kecil kelihatannya, kita pindahkan dulu. Soal nomor 1. Nah, agak besar kan? Nah, kita coret-coret bisa di sini. Ya. Kelihatan nggak tulisannya? Diketahui himpunan bisa ya? Ya, kalau nggak dilihat sini silakan dilihat bukunya. Diketahui himpunan P, anggota himpunannya 1, 2, 3, 5 dan Q 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ya. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutannya, ini ada pasangan berurutannya ya. Jadi kalau misalnya pasangan berurutan, nanti kalau tertutup itu berarti ada iklan lewat ya, nanti kita masuk lagi. Jadi kalau bapak gambarkan ya, menggunakan diagram panah, ini sebagai P, ini anggotanya 1, 2, 3, 5 ya gitu ya. Ini yang Q, ini 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutannya 1 dan 2, 2, 4, 3, 6, itu bisa sebenarnya. Kita bisa hubungkan 1 dengan 2, berarti ini ya. Kita hubungkan ya. Kalau mau di gambar diagram pennya. Berapa lagi? 2, 4. Ini. 3, 6. 5, 10. Yang ditanyakan, relasi dari P ke Q itu apa? Apa nama relasinya? Jawabannya di sini ada kurang dari, setengah dari, 2 kali dari, atau kuadrat dari. C, Pak. C. Ya. 2 kali dari. 2 kali. C yang C, Pak. 2 kali dari. Berarti di sini 2 kali. Nggak bisa lihat ya, 2 kali dari. Bisa ya, 2 kali dari, bener ya? Kurang dari apa setengah dari? Setengah dari bisa juga mungkin ya? Bisa nggak? Setengah dari. 1 setengah dari 2, bener nggak? Benar. 2 setengah dari 4, bener? Benar. 3 setengah dari 6. Benar. 5 setengah dari 10. Benar. Benar ya. Tapi kalau 2 kali dari, benar nggak? 1 2 kali dari 2. 2 kali dari 4. Bisa seperti itu? Ayo. Bisa aja, Mbak. 5 2 kali dari 10. 3 2 kali dari 6. 6.
Nah, ini bisa juga kelihatannya ya. Iya enggak? Iya, Pak. Dua kali dari 4. Dua kalinya 2 kan 4. 2 kalinya 2. Tapi setengah dari juga masuk juga ya. Benar, setengah dari masuk enggak? 3 itu Masuk. setengah dari 6. Benar ya? Masuk. 5 setengah dari 10. Ini berarti antara ini jawabannya. 2 kali dari 1, 2 kali dari 2. 2 Setengah dari, Pak. ini ya, mungkin ya lebih kuat ke sini ya. Iya, Oke, setengah dari. kita ambil yang ini aja. Oke, kita cek lagi untuk kebenarannya apakah bisa kita kategorikan 2 kali dari. Kalau misalnya dibalik tadi 2, kalau dibalik mungkin ya 2 adalah 2 kali dari 1. Nah, 4 adalah 2 kali dari 2. Nah, itu kalau dibalik ya. Ini kan tidak dibalik. Jadi ini keliru sebenarnya ini. Ini yang benar setengah dari ya. Bukan Iya, Pak, setengah ya, dari. bukan 2 kali dari. Kalau dibalik tadi benar. Kalau dibalik ya, maksudnya dibalik begini. Ini Q, ini P ya. Baru benar itu. 2, 3, 4 ya, Harusnya 3. ya 2 kali dari. Nah, bisa kan? Bahwa 2 kali dari 1. 3 2 kali dari 6. Nah, kalau dibalik bisa. Berarti yang kita ambil adalah B ya. Oke. Saya paham. Baik, kita lanjutkan yang nomor 2. Coba paham. Itu hapus saja. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2. Nah, ini nomor 2. Ini nomor 2. 4 orang anak bernama Thohir, Erik, Taufik, dan Zainul mempunyai kesukaan masing-masing. Kesukaannya, nah ini bisa kita buat juga dengan cara diagram Tabel. panah. Diagram panah ya, coba kita coba lagi ya. Diagram panah. Boleh segi 4, boleh. Yang penting dia tertutup. Nah, ini diagram panahnya. Ini kita anggap sebagai A atau himpunan A. Ini yang B ya. Ini yang B. Ini nama siswa tadi, yaitu Thohir ya. Bapak singkat aja Toh. Erik, R. Tahu. Taufik, Zai. Zai. Nah, di sini masing-masing ada belajar kelompok ya. Belajar kelompok, menulis cerpen. Ini ya, ini. Coba lihat kesukaannya ya, bisa dilihat ya. Ini belajar kelompok, menulis cerpen, bermain komputer dan renang, ya kan? Komputer dan renang. Terakhir, oh di sini komputer ya. Komputer, renang. Nah, kita bisa lihat ya. Kita cocokkan dulu. Thohir kesukanya apa? Belajar kelompok dan ya kan? Thohir belajar kelompok dan menulis cerpen. Berarti kita bisa arahkan panahnya ke sini. Belajar kelompok dan menulis cerpen. Oke. Gitu ya. Kemudian mana lagi nih? Erik ini. Erik bermain komputer dan renang. Berarti kita arahkan ke sini. Komputer dan renang. Oke. Kemudian Taufik menulis cerpen dan renang. Taufik, mana Taufik ini? Menulis cerpen ini. Dan renang. Nah, ini. Dan Zainul renang saja. Zainul ini
pertanyaannya, anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen. Nah, menulis cerpen aja, tetapi tidak suka belajar kelompok. Ya, jadi yang mana? Yang menulis cerpen, cari yang menulis cerpen. Erik. Tapi tidak suka D. belajar kelompok. D. Ya, siapa? Yang menulis Taufik. cerpen. Lihat, perhatikan menulis cerpen ini yang arah panahnya cari. Siapa saja? Taufik. Taufik, Pak. Taufik ya, Taufik. Taufik. Tauhir juga Ya. iya. Tapi ingat, dia tidak suka belajar kelompok. Kelompok. Sedangkan Taufik ini apa? Taufik lagi. Tauhir ini belajar kelompok. Kalau Taufik kan menulis cerpen sama berenang. Jadi kalau ditanyakan siapa yang menulis cerpen tetapi tidak suka belajar kelompok, maka jawabannya adalah Taufik. Taufik. Nah, ini si Taufik. Nah, ya. Padahal Taufik ini sebenarnya suka makan bakso dia. Yang sebenarnya loh ya, tetangga bapak dengan makan pentol. Itu ya, bisa ya nomor 3. Nomor 2. Nomor 3. Kok nomor 3 sih? Nomor 2 ya. Seperti itu. Jelas? Jelas ya? Nah, ini pertanyaannya dari sini kita bisa lihat dia hanya menulis cerpen sukanya, tetapi tidak suka belajar kelompok. Nah, kita bisa lihat di sini yang menulis cerpen ini ada 2 orang, Taufik dengan Tohir. Nah, kalau Tohir dia belajar kelompok suka. Nah, yang dicari di sini yang tidak suka belajar kelompok, yaitu Taufik. Oke, ada pertanyaan? Ada? Bapak hapus. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silakan soal berikutnya. Bentar ya, Bapak kesini dulu. Baru kesini lagi. Aduh. Aku minta papa. Oke, silakan baru Farah Zahriza. Yang lainnya belum bergabung lagi. Oke, kita bergabung lagi. Tadi ada iklan lewat ya, biasa seperti Ya, Pak. biasanya kalau ada iklan lewat, kita istirahat beberapa detik. Kita lanjutkan ya. Nomor 3. Ya, nomor 3. Bapak hapus dulu ini. Ganti ini. Ya, ini nomor 3. Bisa dilihat soalnya. Bisa ya lihat soalnya. Diketahui himpunan pasangan berurutan ya. Pertama 0,0, 2,1, 4,2, 6,3. Yang kedua 1,3 dan seterusnya ya. Bisa dilihat ya soalnya ya.
Halo, Ya. saya. Pak. Kalau bilang kecil, nanti Bapak besarkan. Di sini pertanyaannya, himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi. Jadi fungsi itu maksudnya pemetaan juga ya. Nah, masih ingat kan yang dimaksud dengan fungsi? Kalau Bapak gambarkan misalnya seperti ini. Ya. Kalau Bapak gambarkan ya. Tahu. Ini A, ini B, ini orang sini. Apakah ini merupakan fungsi? Ya. Tidak. Hmm? Oh, Bukan korespondensi satu-satu ya, fungsi. Beda kalau koresponden Tidak. satu. Apakah ini merupakan fungsi? fungsi. Iya, fungsi. Kenapa dikatakan fungsi? Karena setiap anggota di A, ini misalnya ini A ya, mempunyai Pasangan. pasangan satu, tepat satu di pasangan di B. Itu namanya fungsi. A ada pasangannya ya, jadi harus ada pasangannya semua. Nah, ya begitu ya, itu namanya fungsi. Jadi kalau Iya, Pak. dituliskan dengan himpunan pasangan berurutan berarti gini, A, 1 dan B, 2. Nah, seperti itu. Ya, itu namanya fungsi. Di mana setiap anggota di A ini punya pasangan A, pasangannya 1, B, pasangannya 2. Nah, Bapak buat lagi misalnya begini. Apakah ini fungsi? Fungsi. Bu- Eh? bukan. Apa Fungsi. apa alasannya bukan? Karena Eh, dia eh, yang A Apa itu nih? satu sama yang C itu, iya kah? Oh. Enggak lah. Ingat Enggak masalah. bahwa ingat setiap di A ini, maksudnya di himpunan A ini harus mempunyai tepat satu pasangan di B. Kita bisa lihat A, Ya, A pasangannya ada ya, satu ya. Kalau Bapak tulis gitu. iya, Pak. B pasangannya berapa B? B 3. 3, Iya. C? K 1. Iya. Ada kan pasangannya semua? Ada ya? Maka merupakan fungsi. Ya. Itu ya. Nah, A pasangannya 1, Lagi. B pasangannya 3, C pasangannya 1. Ya walaupun seperti ini sebenarnya punya pasangan. C pasangannya 1 kan. Jadi setiap di A ini harus punya pasangan. Itu namanya fungsi. Nah, Bapak buat lagi biar kalian tidak bingung. Satu ya misalnya. Ini apakah fungsi? Tidak. Bukan ya. Kenapa? Karena pasangan di A tidak memiliki pasangan di B. Ya karena ini ada satu anggota ya, itu ya C, tidak ada pasangannya. Maka dia bukan fungsi ya. Bukan fungsi ya. Nah, bukan fungsi karena tidak ada pasangannya nih. Nah, seperti itu. Buat Bapak lagi buat ya. Apakah ini fungsi? Iya. Ya, fungsi ya. Karena setiap di A ini punya pasangan. Nah, ini A pasangannya 1, B pasangannya 1 juga, C pasangannya 1 juga. Ya, tapi ada pasangannya. Nah, jadi setiap di A ini harus mempunyai pasangan. Itu namanya fungsi. Nah, terakhir. Jadi ingat pasangannya hanya 1.
Pasti tinggal 5.000. Apakah ini fungsi? Tidak, Kenapa tidak? karena pasangan A memiliki dua pasangan di B. Ya, kalau Bapak gambarkan gini ya. Perhatikan. A, ini gambarnya ya, ini buat Bapak buat pasangan himpunan berurutan. A-nya ke 3 ya kan? Ya. B koma 1 ya kan? B1 terus ada lagi B koma 2. B kedua ya. Terakhir C kedua ya. B ketiga ini. Bapak hapus dulu. C kedua ya. C kedua. Iya, Pak. Ya. Bisa dilihat bahwa setiap ingat yang namanya fungsi bahwa setiap di anggota A ini harus mempunyai pasangan di anggota yang lainnya ya. Setiap mempunyai pasangan. Nah, sehingga kita bisa lihat ini A ada pasangannya itu 3 ya. Nah, B, nah ini ada 2 pasangannya nih. Nggak boleh. Ini B ke 1 dan B ke 3. Nah ini B ke 1 dan B ke 3. Berarti bukan ya. Ingat kalau fungsi itu hanya satu aja di sini. Satu-satu saja ya. Nah, kalau ada sudah 2 seperti ini bukan fungsi karena dia mempunyai pasangan 2. Nah, syaratnya kan setiap pasangan hanya satu saja. Nah, baik, kita langsung ke soalnya sekarang. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi. Kita lihat dulu ya. 1 dan 2. Perhatikan yang ini. Ini dulu dengan ini kita lihat. Lihat ininya. Nah, yang nah, ini beda-beda ya. Beda-beda ya. Iya. Ya, Bisa. Berarti fungsi nih. Ya kan, fungsi. Kemudian yang kedua, perhatikan. 1 ada, 2 ada. Nah, ini ada 1 lagi, ada 2. Nggak boleh. Ada 2, ini juga ada 2, ini sama dengan ini. Bukan fungsi. Jelas ya? Jelas? Kalau Bapak gambarkan, bisa kita gambarkan kalau mau digambarkan. dan 3. Ya, kalau mau digambarkan. Bapak gambarkan yang nomor berapa itu? Mau digambarkan? Kita gambar aja di sini. Berarti ini berapa ini? Ini 0 ya? Ini 1 ya? Bapak hapus dulu. Ini 1 ya? Sama aku 1, 2, ya, 1, 2 gini aja. 1, 2 ya. 3. Satu tiga ya gambar ini. Terus 2 3. 1 4. Nah, ini sudah ada 2. Ini 2 begini nggak bisa ya. Ya pasangannya kan harus 1 aja. Jadi bukan. Jadi bukan ya. Selanjutnya yang ini perhatikan lagi. 1 2 beda-beda ya. 3 4. Nah, kalau dari situ sudah melihat beda, berarti itu bukan merupakan fungsi. Gitu aja caranya melihat ya. Ya, caranya gitu aja ngelihatnya. Ini lagi. Iya, Pak. 5 sudah ada, berarti bukan. Nggak bisa begitu. Jadi, berarti yang merupakan fungsi adalah yang ini, yang Bapak mengatakan ini ya. Sama 1, dan 3. ya, berarti ya, B. B berarti jawabannya. Nah, seperti itu. Oke. Selesai sudah ya nomor 3. Kita lanjutkan nomor 4. Mudah-mudahan waktu kita selesai sudah. Kita selesai sampai jam berapa? 10. Jam 10. Masa? Masa nih? Setengah 10. Oh, setengah 10 ya? Waduh.
Udah tahu juga. Sebentar kita Tahu. Ya. kita selesaikan aja dulu nomor 4 ini ya. Sampai nomor Ya, 5 Pak. aja kita Tahu. selesaikan ya. Nomor 4 kita selesaikan. Ini nomor 4 pertanyaannya. Kita buat dulu, kita buat kecil sehingga bisa kita. Nah, soalnya seperti ini. Antara himpunan A dan B dapat dibentuk berapa banyak pemetaan? Berapa banyak fungsi maksudnya ya? Nah, Bapak buat dulu. Contoh. Maksudnya seperti ini, dia maksud itu. Soalnya ini bentar. Ini turun. Ini Bapak buat dulu A ya. Ini Ya, Pak. B-nya. Ada berapa banyak fungsi nanti yang terjadi yang memungkinkan? Yang pertama Bapak buat seperti ini. Ini fungsi ya. Iya, Pak. Nah, berarti sudah ada 1. Ya. Bapak buat 1. lagi. Nah. Ini fungsi. Fungsi, Pak. Ya, Fungsi. ada 2 sudah. Buat lagi. Fungsi. Fungsi. 3. Fungsi. Nah, bikin lagi. Silakan kalian buat ya. Kira-kira ada berapa banyak? Tadi A untuk ke-1 sudah, buat ke-3 sudah, sekarang B. B ke-1 sudah. B kedua sudah. Kedua. Ini bisa? Kedua. Ini kan bisa Yang juga ini. aku. Bisa seperti ini? Bisa. Iya. Bisa. Berarti 4. 4. Kayaknya 8 deh, Pak. 9 kayaknya. Dari 2 ke 3 ya. 2 ke 3. Berarti ada rumusnya sebenarnya ini. Kita bisa menggunakan rumus nanti ya. Tapi kita cari aja dulu. Nanti bisa kelihatan itu rumusnya nanti, caranya. Yang Aku pakai 50. 11.000. Berarti tinggal daftar. ini kan bisa juga nih. Bayar ke aku lagi. Ada nggak sebenarnya? Belum ada kan? Ada? Belum ada ya? A-nya ke 1, B-nya ke 1 juga, ya kan? Berarti 5 sudah ya. Ah, memang 1.000. Aku bilang 15. Ini Dikasih pulang ke aku dulu, jangan ke mama langsung. ini ada? 6. Ya, 6. Ada 6, Pak. Lagi. Jangan terus lengket. Kalau diajak ke sini lengket. Kak, Ini sudah ada? Belum ada ya ini? Enggak ada Ini. lagi, Pak. Nah, ada sudah ini? Enggak ada, Pak. Ya, berarti 7. 7. Belum. 9. 8 ini kayaknya. 9.
Ada lagi? Misalkan kita mama AB satu. Kemana ya? kata Caca mama itu 20.000. Itu dia tuh aku kok 50 ribu. Siapa? Ada? Siapa? Ke satu semua bisa kah, Pak? Bisa? Belum ada ya? Sudah, Ini sudah nih. sudah kan? Ini nih, yang kelima, Oh. B ke 1. B Sudah, ke 3. sudah Pak. Hah? Mana Sudah. lagi? Oh, ketiga semua Pak. Ketiga semua. Sudah. Ini sudah nih. Eh, Yang nomor 6, yang ke-6. Pak, sudah. Ada lagi? Harusnya ada lagi. Nggak mungkin 7. Kalau tidak 8. Kalau yang 8, A ketiga, B ke satu. B ke 3, A ketiga. A ke 3. Salah. Salah, tunggu dulu, Pak. Ada sudah kalau itu. Ini ada sudah. A ke 3, B ke 1 sudah ada. Ya. Oh. B ke 3 belum ada ya. B ke 3, A ke 2 sudah ada. A, B ke 3, A ketiga, B ke 1. B ke 3, Sudah. A ke 2 sudah ada. Belum ada kan? Belum, Pak. B Bukan. ke 3, A, B apa? Ya Abdal apa tadi? Ini kan belum nih. Nah, aja itu, Pak. B ke 3, A ke 1. 2. ada enggak? 2. Ya, Iya. 2. A ke 2 belum. Begini. Iya, Pak. Belum. A ke 2, B ke 3 belum ada ya. Belum. Ada lagi? Ke 8 sudah. B ke 3, Satu lagi. A ke 1 ada. Lagi anjir. Nggak ada, Pak. B ke 3, A ke 1 belum ada ya. 9 tahun. Coba yang A, B. 1, 2, B ke 3. 1, A ke 2 Pak. Ya. B ke 3, A ke 1 sudah ada. B ke 1, Untuk nih. B ke 2 Pak. Ya. Ya, Pak. 9 B ke jadinya. 1, A ke 2. B ke 1, A ke 2. B ke Iya. 3, Ya. A ke 2. Ini sudah nih. Oh. B ke 3, A ke 2. Betul kan aku ya? 9. B ke 3. B ke 1 Pak. Oh, B ke Salah 1. Pak. B ke 1. B ke 1. A ke 2. Ya. A kedua. Ya. Kalau itu benar itu. 2. B ke 1, Betul kan? 9. A ke 2. Iya, jadi ada 9 ya. Ada lagi? Sudah nggak ada ya? Sudah, Pak. Ya. Dadah. Dadah. Jadi sebenarnya kalau kalian mau lebih cepat, caranya seperti ini. Nah, ini lihat aja caranya, rumusnya untuk mendapatkan fungsi pemetaan atau fungsi pemetaan ya. Dipangkat. Ya, dipangkatkan. Misalnya dari ini. Soalnya kan 2 dengan A ya. Ya. A ke B ya. A Iya, ke Pak. B, di mana A-nya sama dengan 2 anggota himpunannya ya. Ini 2, 1, 2. Ini 3, 1, 2, 3. Nah, 3. Maka hasilnya adalah 9. B 9. pangkat A. Nah, gitu. Ya kan? Betul aja Jadi kan? artinya 3 Kok aja tadi pangkat bilang 8 2. ya? Nah, itu jawabannya 9. Nah, itu ya. Ada 9 berarti D jawabannya. Kalau dibalik bisa ya. Misalnya pertanyaannya antara himpunan A dan B dapat dibentuk, kalau dibalik sekarang antara B ke A. Berapa yang terjadi? Dibalik ya, maksudnya ini dibalik. Kalau dibalik itu seperti ini maksudnya. B-nya ini sebagai 1, 2, 3. Ini sebagai 9 juga Pak. AB. Ya. Berapa? 9. Salah. Lihat aja rumusnya nih. Nih. 2, 3 berarti A ke B berarti 3 pangkat 2. Berarti kalau A, B ke A berarti sama dengan apa? 8. A pangkat B. Berarti sama dengan 2 pangkat 3. Jadi 8.
Beda ya? Oh iya, Oh, 8. 8. Tuh caranya. Ya, lihat aja begitu. Jadi kalau ada 2 ke 3 atau dibalik enggak masalah. Lihat aja rumusnya nih. Ini rumusnya. 2 langsung aja B pangkat A. Artinya 3 pangkat 2. Kalau dibalik berarti 2 pangkat 3. Ya, begitu aja, pakai rumus itu aja. Kalau daripada begini agak lama untuk menyelesaikan soal seperti ini ya. Kalau dibuat masing-masing begini kan agak lama ya. Iya, Pak. Terakhir nomor 5. Nomor 5. Ada pertanyaan sebelum Bapak hapus ini? Enggak ada, Ada. Pak. Langsung kita hapus ya. Hapus langsung. Kita lanjutkan nomor 5. Mana tadi nomor 5 itu? Eh, Nomor 5. Terakhir nomor 5 ya. Oh, ini korespondensi nih ya. Bisa ya? Bisa lah, Pak. Ini bila ini berarti sama seperti tapi satu-satu ini ya. Bentuknya satu-satu. Ya, satu-satu aja. Korespondensi satu-satu ini. Nah, ini berkorespondensi satu-satu. Maka kita bisa buat, ingat satu-satu gitu. Ini P, ini Q ya. Ini A, B, C. Ini 1, 2, 3. Ini yang pertama. Nah, ini satu sudah. Ingat harus satu-satu. Kemudian yang kedua. Kalau ini nggak ada rumusnya rasanya nih. Harus kita cari nih. A, B, C. Silakan kira-kira ada berapa? Ini ke sini. Ini ke sini bisa. Ini ke sini. Nah, sudah ada 2. Ya kan? Buat lagi. 6, Pak. A-nya ke 2 bisa. B-nya ke 1 bisa, ya kan? C-nya ke sini. Silahkan dicoba. Kira-kira ada berapa? Tapi ingat ya, dia harus satu-satu. Nggak bisa seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan fungsi. Kalau ini masing-masing harus satu pasangan, tepat satu pasangan di sebelahnya. Jadi di Q juga satu, di P juga satu. Begitu. Jadi ada perbedaan gitu. Kalau kita buatkan himpunan berurutannya begini. A 1, B 2 selalu berbeda. C 3. Ada perbedaan semua. Ini satu-satu semua ini. Ya kan? Satu-satu tidak ada yang sama maksudnya gitu. Ya kan? B ini juga. Kalau dibuatkan A1 ini B2 selalu dan B3 ya. B3. Satunya C2. Selalu berbeda ini ya. Kan berbeda. C. Ini 1, 3, 2 berbeda. Itu namanya korespondensi satu-satu. Kalau tadi kan nggak fungsi. Yang ini yang beda. Ini ya beda semua, tapi ini sama nggak masalah. Ini sama, yang ini sama, nggak masalah kalau di fungsi. Tapi kalau di korespondensi satu-satu harus sama, harus beda semua ya. Kalian lihat beda semua nih. 1, 3, 2 beda kan? Ini 3, 2, 1 beda juga. Ada lagi? A1 sudah, A3 belum. A3 yang belum. A3 belum. B2. C. Udah ada 4 ini, keempat ya. Ini kan ke 1, ini kedua, ini ketiga. Ada lagi banyak nih kelihatannya nih.
A1 sudah, A kedua sudah, A ketiga sudah ya. Sekarang B. B ke 1 sudah. B kedua sudah. B ketiga belum ya. A ketiga Pak. Ya. Tiga sudah Pak. B Tinggal ketiga. A ketiga Pak. Bisa gini. B ketiga sudah Pak. Ini sudah. Belum kan? Itu Pak. Oh sudah ya. Yang nomor Ya. 2. A-nya lagi Pak. A ketiga Pak. C ke 1. B ke 1 ya. C-nya Pak. Yang C Pak. Ya, B kedua. Ada lagi? Ini sudah 5. 6 aja nih kayaknya. C kedua sudah ada. A ketiga. Sudah A ada. ketiga, A ketiga, C kedua ada? Belum kan? A ketiga, C kedua? Belum. Nah, A ketiga, C kedua, B ke 1. Ada 6. Ada lagi? Nggak ada Pak. Itu aja kayaknya. C ke 1 sudah, C kedua sudah, C ketiga sudah, oke. A ke 1 sudah, A ke 1 sudah, Sudah. A kedua sudah, Sudah. A ketiga sudah. Sudah A Oh, ketiga. iya. B ke 1 sudah. Gitu aja caranya. Nomor B kedua sudah. B ketiga sudah juga. Oh iya sudah. Berarti jawabannya 6. 6 saja. Nih jawabannya yang nomor 5. Oke. Karena waktu sudah habis ya. Sebelum Bapak tutup mungkin ada pertanyaan. Ingat soal ulangannya mungkin kemungkinan hanya 20 soal aja, pilihan ganda juga ya. Bapak mungkin ambil di beberapa soal di sini dan ada juga yang di ujian mid semester kemarin. Nah mungkin itu kalian pelajari juga di ujian mid itu ada Bapak keluarkan lagi soalnya. Baik, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Jadi soal yang 6 sampai 10 itu dilanjutkan Kak Pak di rumah. Oh silakan kalau mau dilanjutkan. Udah. Mau belajar sendiri ya, tapi Bapak nggak nilai itu ya, karena penilaian. Oh iya Pak. Karena silakan kalau mau dilanjutkan boleh ya sambil belajar. Nah insya Allah soalnya sebagian mungkin Bapak ambil dari situ ya. Itu Ya Pak. dan jangan lupa tugas-tugas yang kemarin juga diselesaikan, terutama yang belum ya. Yang hadir di sini biasanya yang sudah semua ini ya kan. Kadang-kadang yang belum Ya. itu nggak hadir di Zoom, padahal Bapak mengharapkan mereka hadir di sini. Selain bertanya apa permasalahannya, apa kendalanya, dan di sini Bapak bisa juga jelaskan soal-soal yang atau yang belum selesai, sehingga saya bisa Bapak bahas semuanya. Baik, Bapak mohon izin dulu. Mohon maaf bila selama penyampaian Bapak ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan bertemu nanti di penilaian akhir semester ya. Coba. Semoga kalian selalu sehat, jaga kesehatannya ya. Ya Pak. Belajar di rumah saja, sementara ini masih belajar dari rumah. Bapak juga belum tahu apakah nanti tahun depan kita sudah mulai tatap muka atau bagaimana, itu belum Bapak belum kita tahu. Insya Allah informasi akan selalu kami sampaikan nanti. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.